Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melakukan podcast santai bareng dengan teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Bakanafi dari Divisi Mesin kelas TM 1B dan saya Rizky Jiriansa dari kelas TM 1B. Saya Fikri Alafis dari kelas TM 1B. Saya Dimas Hadi Fiansa dari kelas TM 1B. Nah, di sini kami melakukan podcast dengan tema kedudukan peran dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, dari tema itu ada kata ideologi. Apa sih ideologi itu? Ideologi itu adalah sebuah kata yang terdiri dari ideo dan logi. Kata ideo juga berasal dari bahasa Yunani, eideos, dalam bahasa Latin idea, yang berarti pengertian, ide atau gagasan. Kata kerja dalam bahasa Yunani oida, yang berarti mengetahui, melihat dengan budi. Kata logi berasal dari bahasa Yunani logos, yang berarti gagasan, pengertian, kata dan ilmu. Jadi secara etimologis dapat diterangkan bahwa ideologi berarti pengetahuan tentang ide, science of ideas. Ideologi juga mempunyai fungsi loh. Fungsi ideologi yaitu menanamkan keyakinan atau kebenaran, perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi itu. Nah, untuk peran dari Pancasila tersebut sebagai ideologi adalah memberikan bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku nilai-nilai tergantung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan masyarakat serta bernegara. Nah, kan dalam Pancasila sebagai ideologi itu ada makna nih teman. Ada yang tahu nggak tentang makna dari Pancasila sebagai ideologi tersebut? Mungkin boleh sedikit menjelaskan tentang makna dari pertanyaan Iqbal tadi. Makna Pancasila sebagai ideologi negara, adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. Makna Pancasila yang saya baca terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin menambahkan penjelasannya. Nah, sedikit makna dari bagian visinya sih. Oke, kita mulai ya. Visi ideal merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Visi antara merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. Visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam GBHN mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia, berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama. Nah, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil serta sejahtera. Baik, mungkin ada salah satu teman saya yang ingin menambahkan atau yang ingin melanjutkan materi. Saya ingin bertanya. Contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi dari sila-silanya apa sih menurut kalian? Adakah yang bisa menjawab dari pertanyaan saya? Ya, mungkin dari saya bisa menjelaskan tentang Pancasila. Penerapan contoh-contoh itu dari sila pertama sama dengan sila kedua. Contoh dari sila pertama ini tentang memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi semua rakyat Indonesia ini bebas untuk memeluk agamanya, baik itu Hindu, Islam, Kristen, apapun, tidak ada yang mengangkang untuk memilih agama sendiri. Jadi negara itu tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tertentu itu. Nah, untuk sila kedua, dari ideologi dari sila kedua itu, mengapa masyarakat Indonesia wajib untuk memiliki rasa hormat antar individu atau kelompok. Itu aja sih yang bisa saya jelaskan dari macam sila tersebut.
Nah, salah satunya ada di sila ketiga, keempat, dan kelima. Saya bisa memberikan contoh dari sila ketiga. Dari sila ketiga, contoh ideologi Pancasila yang diambil sila ketiga adalah selalu mementingkan kepentingan golongan yang dibandingkan dengan kepentingan individu. Nah, di sila keempat ada ideologi Pancasila. Ini menurut masyarakat yang bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sering terjadi. Tujuan dari diadakan musyawarah ini adalah untuk mendengar dan memutuskan jalan keluar dari suatu masalah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, contoh sila kelima, contoh ideologi Pancasila yang terakhir adalah bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Kira-kira Pancasila sebagai ideologi ada fungsinya enggak sih? Ada. Saya bisa menjelaskan apa fungsinya sih. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadiannya dalam alam sekitarnya. Masih dalam buku yang sama dijelaskan bahwa ideologi ini membantu suatu negara dalam membuka wawasan yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan bernegara. Ideologi ini perlu dimiliki oleh setiap negara. Sekian dari saya. Ini itu yang saya bisa jawab. Terima kasih atas podcast kita. Mungkin itu saja sih pembahasan dari kami tentang Pancasila, kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila sebagai ideologi. Kesimpulannya sih dari saya, Pancasila sebagai ideologi negara telah melewati beberapa fase perkembangan. Walaupun dipertahankan, Pancasila berperan banyak halangan dalam praktiknya. Namun akar-akar nilai-nilai Pancasila terlalu kuat sehingga masih dapat bertahan hingga kini. Pancasila sebagai masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan negara. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan selamat menonton bagi teman-teman yang lain. Bila ada kurang dari video itu ataupun perkataan kami menyinggung, tolong dimaafkan karena seorang manusia itu pasti punya kesalahan, baik itu kesalahan dalam perkataan, lisan ataupun perbuatan. Kami dari kelompok 1 meminta maaf kalau ada kesalahan kata-kata kami. Terima kasih. Thank you teman-teman. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum.